Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari Prodi Sistem Informasi NPM 1970065116134. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Sistem Teknologi Informasi Ruang 1 untuk memenuhi nilai UTS. Pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi, perencanaan, implementasi, pengembangan, dukungan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Fungsi-fungsi teknologi informasi. Pertama, fungsi teknologi informasi sebagai penangkap atau capture. Kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Tiga, fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan laporan atau generating. Keempat, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan storage. Kelima, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali retrieval. Keenam, fungsi teknologi informasi sebagai transmission. Lanjut, langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun suatu sistem. Ada planning, analisis, desain, implementasi, maintenance. Langkah-langkahnya, perencanaan. Membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Analisa, menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien. Desain, langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC, karena langkah-langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Implementasi, proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggantikan sistem informasi yang lama. Maintenance, proses selama ini informasi beroperasi. Terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi sangat diperlukan dalam membangun suatu sistem maupun aplikasi. Sebab, dalam proses pembuatan aplikasi atau sistem itu sendiri langkah-langkahnya memerlukan dan menggunakan teknologi informasi. Beberapa nilai-nilai bisnis terkait teknologi informasi menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan peranan penting, khususnya dalam pengolahan data sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisien yang sesuai dengan strategi bisnis diharapkan oleh perusahaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan meningkatkan daya saing dengan memperbaiki pilihan produk dan biaya, sehingga perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan sistem yang baru dengan penggunaan sumber daya, baik software, hardware, dan sumber daya manusia yang terkait dalam pelaksanaannya. Perlu pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam penerapan pengembangan sistem juga sangat penting untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sesuai strategi dan visi misi perusahaan. Sistem informasi. Di sini saya mengambil dunia perbankan. BCA Mobile. Pengertian BCA. BCA Mobile merupakan aplikasi untuk bertransaksi online seperti bertransaksi langsung dengan menggunakan smartphone. Jadi kita tidak harus ke ATM maupun bank jika ingin bertransaksi, dan tentu saja kita harus membutuhkan kuota internet untuk mengakses dan menggunakan BCA Mobile. Menggunakan layanan aplikasi BCA Mobile saat ini sangat mudah dan praktis untuk menggunakan aplikasi ini. Nasabah tidak perlu mengganti kartu SIM, cukup dengan memasang aplikasi tersebut di smartphone. Dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan aktivasi melalui kantor BCA atau melalui ATM BCA. Jadi kaitannya dengan teknologi informasi, BCA Mobile menawarkan ragam produk dan layanan berbasis digital guna memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Upaya BCA dalam mengikuti peranan digitalis ini mendapat apresiasi dan pengakuan dari Mac Plus Inc. yang bekerjasama dengan Intel dan Krista Exhibition melalui ajang penghargaan Nobel DNA 2018. Fitur-fitur BCA Mobile. Fitur MBCA. Ada M-Info, di dalam info ada info saldo, mutasi rekening,
Infocus, info suku cabang, info kode bank. DM transfer, ada transfer bank ke BCA lain, ke bank BCA. Yang kedua, transfer ke bank lain. My payment, pembayaran berbagai macam tagihan kartu kredit, PLN, PAM, dan lain-lain. M-commerce, pembelian pulsa, PLN berbayar. M-admin, aktivasi ganti PIN dan lainnya. Selain fitur MBCA, di sini ada klik BCA. Klik BCA untuk internet banking. Info BCA untuk info-info jika ada kesalahan dalam BCA Mobile. Situs e-commerce Shopee. Alur pertama yang kita butuhkan untuk masuk ke suatu aplikasi Shopee adalah kita harus login jika kita sudah mempunyai akun. Jika sebelumnya kita belum mempunyai akun, kita harus daftar terlebih dahulu dengan memasukkan email, nomor HP, dan biodata lainnya. Berhubung saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login dengan cara memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Dan kita akan bisa masuk ke aplikasi Shopee. Lanjut, sehabis kita login, kita akan secara otomatis ada di beranda Shopee. Di beranda Shopee ini banyak fitur-fitur seperti promo, Shopee Day, Shopee Pay, Shopee Mart, gratis ongkir, dan lain-lain. Selanjutnya, saya membeli 2 buah barang, yaitu baju dan minyak wangi yang saya perlukan. Dan di sini sudah tercantum harga, deskripsi barang, dan review-review pembeli atau rating. Dan ada fitur untuk mengecat reseller jika ada yang ingin ditanyakan, dan ada Shopee garansi. Jika barang yang sudah kita pilih barang tersebut akan masuk ke keranjang saya, dan situ sudah ada rincian harga sementara karena belum termasuk ongkir ataupun metode pembayaran. Jadi, bisa dibilang masih subtotal sementara. Dan di fitur ini ada voucher Shopee, kita bisa lihat voucher yang bisa digunakan oleh kita. Selain itu, ada fitur tukarkan Shopee Point yang bisa kita pakai untuk mengurangi subtotalnya. Selanjutnya, ke fitur checkout. Di fitur ini kita memasukkan alamat pengiriman lengkap, nama lengkap, nomor handphone, dan kode pos. Selain itu ada fitur lainnya seperti metode pembayaran, metode pengiriman, dan voucher yang dapat kita gunakan. Lanjut ke opsi pengiriman. Di fitur ini ada banyak perusahaan pengiriman yang bekerja sama dengan Shopee seperti JNE, JNT, Secepat, dan Semday oleh Gojek maupun Grab. Berhubung saya dapat voucher gratis ongkir, jadi saya tidak membayar jasa ongkir, bisa dibilang gratis. Lanjut ke fitur metode pembayaran. Di sini kita ditawarkan beberapa macam pembayaran, bisa dengan ATM, kartu kredit, gerai minimarket, COD, one click, dan ShopeePay. Dan di sini saya menggunakan metode COD atau bayar cepat. Setelah itu kita pencet konfirmasi. Tahap akhir, setelah kita ke metode pembayaran, kita langsung dikasih rincian pesanan kita dan ada instruksi metode pembayarannya. Dan kita mendapatkan koin Shopee juga. Setelah itu kita tinggal lihat apakah pesanan kita sudah dikemas dan tunggu sampai barang kita sampai sebagai berikut. Peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli e-commerce. Yang pertama, petunjuk arah penjualan. Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Kedua, gambaran potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pembisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. Ketiga, merekam customer blacklist. Sebagai seorang pembisnis, jangan sampai membuang waktu Anda untuk mengenal produk ke orang yang salah. Dengan database yang Anda miliki, maka Anda akan mengetahui pelanggan mana saja yang bermasalah dalam melakukan transaksi jual beli. Keempat, menganalisa penjualan. Database yang baik akan membantu para pebisnis dalam menawarkan produk baru kepada pelanggan baru dan pelanggan lama. Selain itu, dengan menggunakan database pelanggan, Anda juga dapat menganalisa penyebab penurunan atau peningkatan penjualan. Yang kelima, sarana berkomunikasi. Jika seorang pebisnis sudah memiliki database pelanggan, maka tugas yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan pelanggan secara personal, sehingga akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk Anda. Kelima, kaitannya sistem pendukung keputusan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Sistem pendukung keputusan merupakan sebagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem ini diberikan pertimbangan kepada manajer atau direktur untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan.
Sistem pendukung keputusan ini berkaitan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Hubungannya antara sistem pendukung keputusan dengan manajemen sistem teknologi informasi tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. Manajemen sistem teknologi informasi mendukung analisa keputusan dan pembuatan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari manajemen sistem teknologi informasi digunakan untuk membantu menyatukan beberapa fungsi pebisnis yang sudah terkomputerisasi. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk menjawab semua kebutuhan informasi yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi yang diambil dari manajemen sistem teknologi informasi. Ya, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.